Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu bihi wa fadhalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Pemirsa Jateng Pos TV, alhamdulillah masih dalam keberkahan bulan Ramadan. Berpuasa juga salah satu hal yang ditekankan atau kita gunakan untuk pengendalian syahwat. Tapi banyak mungkin saudara kita yang mungkin masih terjebak dalam zina ataupun masih tidak mampu dalam mengendalikan syahwatnya. Maka ditekankan untuk kalian yang mungkin belum punya pasangan untuk berpuasa untuk mengendalikan syahwat kalian. Nah, di sini ada syahwat-syahwat yang memang terjadi karena anarkisme syaitan. Yang biasanya penderitanya memiliki ciri sering mimpi bertemu ular, kemudian bersetubuh dalam mimpi, dan juga mimpi basah bahasanya. Nah, ini bisa dikatakan namanya mastoisti, bangsa jin yang jatuh cinta kepada manusia dan kemudian mengganggu, memanipulasi dan mengontrol orangnya dengan meledak-ledakan syahwatnya. Maka dia pun akan sulit sekali lepas dari zina. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini. Yang pertama, sediakan limpa kambing. Limpa kambing mungkin 1,5 kilo semampunya. Kemudian kita cuci bersih. Setelah itu kita rendam dengan air ruqyah. Ini bagus lagi lakukan setelah asar. Jadi setelah asar diikhtiarkan, didiamkan nanti direndam 1-2 jam, kemudian dimasak pas berbuka untuk berbuka puasa. Insya Allah akan ada efek-efek yang nanti terjadi yang bisa diatasi. Yang pertama tadi, limpa kambing cuci bersih. Kemudian kita buat air ruqyah dengan dibaskom, celupkan jari telunjuk kita satu ruas dan baca Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, Al-Kafirun dan ayat kursi. Atau boleh ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lainnya jika seandainya pemirsa di rumah ada hal-hal yang terhafal atau ayat-ayat yang terhafal. Kemudian rendam limpa kambing tadi kira-kira 1-2 jam. Kemudian setelah itu dimasak. Masaknya apa saja? Boleh sate, boleh tongseng, apa saja dimasak. Nah, sebelum dimakan, berdoa dulu ketika berbuka puasa, berdoa dulu hajat kepada Allah, meminta kesembuhan. Sesungguhnya ini hanya wasilah dan ikhtiar saja. Kesembuhan itu milik Allah. Semoga Allah mengalahkan setiap anarkisme syaitan tadi. Dalam segi sudut pandangan ilmiah, limpa kambing ternyata bisa mengurangi syahwat. Di sisi lain, enzim-enzim di dalamnya ini juga berfungsi untuk pengendalian enzim progesteron dalam otak kita. Di satu sisi, ketika ini digunakan untuk ikhtiar ruqyatus syar'iyyah, maka dia akan mengenal pada makar jin yang bermakar dalam tubuh seseorang tadi, terutama di area kemaluan, ginjal, dan area-area perut bawah. Maka yang terjadi nanti biasanya kalau tidak muntah atau kencing yang kencingnya pekat sampai lama, atau BAB panjang tanpa putus. Ini salah satu bentuk-bentuk buhul-buhul ataupun rumah jinnya hancur. Di satu sisi, sambil kita berniat ikhtiar, kita juga mensugesti diri kita bahwasanya kita berhenti dari dosa-dosa kita itu dan berharap rahmat dari Allah. Sesungguhnya lepas dari dosa itu pun tidak akan bisa terjadi jika tanpa lepas dari rahmat Allah. Maka banyak-banyak bertawakal kepada Allah, pantaskan diri kita di hadapan Allah. Sungguh hal-hal seperti ini lazim, tapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Dan banyak dari pasien kami yang mengalami permasalahan terutama di syahwatnya, terutama untuk laki-laki yang masih bujang, dia suka onani. Ini salah satu ikhtiar untuk mengatasi masalah tadi. Mungkin saya sudah niat untuk sembuh, tapi kenyataannya masih bisa terlena. Ini makar setan biasanya. Bukan berarti terus bulan puasa setan dibelenggu, iya, tapi kadang ada beberapa dari kita yang mungkin pun kacau enzimnya lepas sehingga mudah terbujuk rayuan sedikit yang melalaikan tadi. Maka salah satu
Keilmuan ini kami sampaikan kepada pemirsa Jateng Pos TV, semoga bisa bermanfaat. Hal ini juga bisa untuk meruqyah untuk gangguan masalah hubungan suami istri yang tidak harmonis, entah kehilangan syahwatnya kepada pasangannya, ataupun maaf jika berhubungan ada mengalami rasa sakit. Nah, ini sebagian yang ada gangguan-gangguan medis, insya Allah akan bismillah dengan izin Allah juga akan luruh dengan ikhtiar ini tadi. Demikian dapat kami sampaikan, semoga menjadi ikhtiar dan ketawakalan kita kepada Allah, dan Allah merahmatinya dengan kesembuhan tanpa meninggalkan rasa sakit. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.